Puji nama Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali beribadah pagi hari ini, dan kita mau sama-sama memberikan ibadah yang terbaik melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari saudara jemaat bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat suara kita bagi Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang menjadi pujian kami. Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk menyenangkan Kami. Ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk
kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Katakan dengan kita sama-sama. Sungguh hanya Engkau, Allah kami yang besar, Allah kami yang mulia, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Bahwa Allah kami layak dipuji, dimuliakan. Bahwa sungguh Allah yang kami kagumi. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami menanggalkan keangkuhan kami, menanggalkan kesombongan kami. Kami rindu merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami bawa yang terbaik, yaitu puji dan sembah kami di hadapan-Mu. Kami bawa yang terbaik ibadah kami di hadapan-Mu. Dan kami mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau berkenan menerima ibadah kami sebagai persembahan di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Berkaryalah di tengah-tengah kami. Biarlah sepanjang ibadah kami menikmati hadirat-Mu. Sepanjang ibadah kami menikmati persekutuan dengan-Mu. Kami boleh mendapatkan berkat-berkat-Mu dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa, dan hamba membuka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom, shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau bersyukur sama-sama pagi hari ini, menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
Kita percaya bahwa pagi hari ini sebenarnya kita akan mendengarkan yang terbaik firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku tak akan menyerah dalam kondisi apapun. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu, Tuhan. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, kekakiku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba
mereka yang datang dengan keletihan, ketidakberdayaan. Tuhan tolong firman-Mu memulihkan mereka, beri semangat yang baru. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh umat-Mu. Biarkan mereka diam dalam hadirat-Mu, mereka ada dalam kuasa-Mu, mereka mendengar dengan hati yang terbuka di hadapan Engkau. Urapi hamba-Mu, siapa hamba-Mu di hadapan Engkau, kami tidak berdaya, namun urapi kami dengan kuasa-Mu. Firman akan hamba-Mu sampaikan dan menjadi kekuatan untuk seluruh umat-Mu. Roh Kudus mengalir atas kami semuanya, dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, dan dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Kita sampai katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan yang luar biasa dan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Apa kabar saudara semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Hatiku percaya karena kita percaya kepada Allah. Memang Tuhan adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kita, saudaraku ya. Mari pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, menjadi pribadi yang tidak takut dan tidak bimbang. Kita akan membuka kitab kita, saudaraku, dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara simak, dan biar firman ini menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Demikian firman Tuhan, Yesaya 41 ayat 9 dan 10. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memperhatikan situasi seperti sekarang ini, saudaraku, dengan berbagai perubahan terjadi, berbagai situasi, kondisi yang terjadi, kadang-kadang itu membuat kita mengalami ketakutan. Kita melihat bagaimana orang menghadapi ketakutan, mengalami ketakutan, berbagai masalah terjadi, bahkan banyak orang yang harus pergi meninggalkan kita. Dan kita akan belajar, saudaraku, banyak ketakutan yang terjadi. Bisa takut tidak mampu membiayai sekolah anak-anak, atau takut tidak bisa memenuhi kebutuhan hari-hari, atau juga takut mengalami kegagalan, ketakutan menghadapi hari esok dan masa depan dan lain sebagainya. Ada banyak ketakutan, saudaraku. Ketakutan adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Mengapa? Karena ketakutan itu kita mengenali bahaya, atau mungkin hal yang nyata atau yang dibayangkan, saudara. Dari sudut psikologi, ketakutan adalah wajar. Tetapi kalau ketakutan itu berlebihan, itu yang tidak wajar. Salah satu emosi dasar manusia selain kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, namun ketakutan akan menjadi masalah besar apabila dibiarkan berlarut-larut dalam hidup saya dan saudara, atau berkepanjangan. Ketika kita terus dikuasai ketakutan, sukacita, damai, sejahtera itu akan terampas dari hidup kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita mau belajar untuk selalu memiliki iman percaya kepada Allah, dan kita mau belajar untuk tetap kuat menjadi orang percaya. Jangan takut dan jangan gentar. 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat ke-7, saudaraku, di situ menuliskan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, malah membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya adalah rasa takut bukan berasal dari Tuhan. Karena sebagai orang percaya tidak seharusnya kita hidup di dalam ketakutan. Banyak orang takut keluar rumah, banyak orang takut beraktivitas, mungkin karena mereka melihat situasi dan kondisi ini. Tetapi mari kita mau belajar, saudaraku. Sekalipun berada di tengah-tengah dunia yang menakutkan, firman Tuhan mengatakan mari kita mau belajar. Tidak ada alasan
untuk kita takut. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat keempat. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kalau kita takut manusiawi, tapi kalau ketakutan itu terlalu mendalam dan begitu kita dicekam rasa takut, itu yang tidak boleh. Karena kita memiliki Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Memiliki Tuhan yang memberi kita kemampuan menghadapi hidup ini, sekalipun hidup ini banyak tantangan, banyak pergumulan. Bahkan mereka yang sudah diangkat Tuhan, mereka yang sudah mendahului kita, mereka sudah bersorak-sorai di hadapan Tuhan, saudara. Nah, kita yang masih ada di dunia, mari kita mau belajar. Tuhan memberi proteksi bagi setiap saya dan saudara. Tuhan tidak pernah merancangkan kita dalam posisi ketakutan. Kalau kita baca dari Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-9 bagian B, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau, firman Tuhan untuk saya dan saudara hari ini. Itu sangat luar biasa, saudaraku. Karena Tuhan seperti sedang berkata kepada semua Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengarkan firman Allah. Pahami betul secara pribadi, lepas pribadi, supaya ada 2 berkat yang pagi hari ini saya akan bagikan. Yang pertama, jangan takut. Yesaya 41 ayat 10 bagian A, jangan takut sebab apa? Aku menyertai engkau. Amin. Percaya. Rasakan bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Yes. Aku menyertai engkau. Jangan takut sebab Tuhan menyertai saya dan saudara. Mari belajar. Sekalipun datang ketakutan, sebelah kanan kita sakit, sebelah kiri kita meninggal, kita merasa rasanya ada kegentaran, ketakutan, kesedihan. Namun kita mau belajar firman Tuhan hari ini, pagi hari ini. Mari kita mau belajar jangan takut, sebab Allah yang kita miliki adalah Allah yang menyertai saya dan saudara. Allah yang selalu bisa menyertai, memberikan kekuatan pada kita. Kata takut adalah merasa gentar atau ngeri melihat kondisi sekarang, saudara. Takut berasal dari bahasa Ibraninya yang disebut yare, yaitu jangan memposisikan diri dikuasai rasa ketakutan itu sendiri, sampai kita akhirnya gemetar, sampai kita akhirnya tidak memiliki kekuatan lagi. Namun mari kita belajar. Ketika ketakutan menguasai Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, mari kita mau belajar. Tetap kita memposisikan diri pada berharap kepada Tuhan yang berfirman jangan takut sebab aku menyertai engkau. Mari kita mau belajar. Kalau kita hanya memposisikan diri takut dan terus takut, dan itu adalah hal yang salah. Sebab intimidasi dari ketakutan adalah menjadi orang yang lemah. Kita menjadi orang percaya tidak memiliki kekuatan lagi, dan kita membuat kita tidak semangat lagi ikut Allah. Kadang kita berpikir banyak yang meninggal, banyak yang sakit, kita berpikir ngapainlah doa-doa, ngapain apalagi ibadah ya, mesti prokes lah apa, takut dan takut. Kapan kita melangkah? Kapan kita cari Tuhan? Mari kita mau belajar pada posisi yang seperti ini. Mari kita mau keluar dari posisi takut dan terus takut dan gentar. Karena apa? Karena kita tahu biar Tuhan itu Allah yang berjanji untuk menolong itu menjadi kenyataan. Dia berjanji, dia akan selalu mengaminkan, dan biar dia benar-benar menyatakan janjinya itu ya dan amin. Firman Tuhan tadi berkata jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Saat kita menghadapi masalah apapun yang kita hadapi, apapun yang kita rasa itu begitu berat, datang kepada Allah dengan gentar, namun bukan karena ketakutan melihat kiri dan kanan, karena dengan gentar datang pada Allah, karena kita menyerahkan hidup ini. Pujian mengatakan, ku tak akan
menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang Tuhan lakukan, dan biarkan hidup ini menyerah kepada kuasa Allah. Mungkin kita merasakan ekonomi mulai berkurang, kita merasakan banyak hal, kadang-kadang kita merasa oh Tuhan, tiba-tiba kita panas dingin. Ayo kita belajar datang kepada Allah. Firman Tuhan hari ini yang pertama mengatakan jangan takut. Mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara takut. Kita mau belajar, Bapak Ibu saudara-saudari, hadapi hari depan bersama dengan Tuhan. Amin. Masa depan kita di dalam tangan kuasa Allah. Kemarin kami dari Immanuel ya saudara, itu badan rasanya nggak enak. Sudah aku bilang Tuhan kenapa ini? Tapi firman Tuhan bilang jangan takut. Nah ayo lewat itu semuanya. Aku menyertai engkau. Ini yang membuat saya belajar, yes Tuhan, benar Tuhan, bahwa ada engkau, ada Tuhan. Kemanapun, dimanapun kita berada, dan Tuhan mampu mengangkat kita, memulihkan ekonomi kita, memberkati saya dan saudara. Amin. Jangan takut. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Karena apa? Karena Tuhan memampukan saya dan saudara untuk menghadapi semuanya bersama dengan Dia. Kita belajar. Kalau ketakutan itu selalu ada dan kadang itu mengintimidasi kita, kita akan menjadi lemah, saudaraku. Kita tidak lagi mampu berdiri di hadapan Allah dan berkata, Tuhan, Engkau Allah yang menolong kami. Tuhan, Engkau Allah yang besar. Karena kita takut. Namun kalau kita belajar memposisikan Tuhan di atas segalanya, maka Tuhan memberikan kita jalan keluar, menatap hari depan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, supaya kita jangan bimbang. Tak usah kau takut, Allah menjaga kita. Amin. Tak usah kau bimbang, Yesus pelihara ku. Kalau Dia memelihara saya, Dia pasti memelihara Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yang kedua, jangan bimbang. Bimbang dalam KBBI merasa tidak tetap hati, kurang percaya, ragu-ragu, ia masih khawatir, cemas. Ibrani 13 ayat yang kelima bagian B. Ibrani 13 ayat yang kelima bagian B. Saya baca Bapak Ibu saudara-saudari, perhatikan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Amin. Yes. Amin. Aku sekali-kali, Tuhan tidak pernah dan tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Ya Tuhan. Sekalipun diizinkan mungkin ada sakit-sakit sedikit ya, ada penat-penat dikit, ada pergumulan. Yuk tetap kita bersandar pada Allah, berharap pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus Allah kita tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Suami akan meninggalkan istrinya saat Tuhan panggil. Istri akan meninggalkan suaminya saat Tuhan panggil kembali ke surga. Namun Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Betul. Ya Tuhan. Saat kita merasa sendiri, saat kita merasa gak mampu, ingat, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Saya kehilangan jemaat 8 orang, saudaraku. Begitu perih. Namun saya belajar, kami belajar, Tuhan yang terbaik yang Tuhan lakukan. Namun firman Tuhan katakan, Ibrani katakan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani menggunakan kata sa'ah, S-A-A. Artinya, jangan gampang kecewa sama Tuhan kalau masalah itu datang dalam hidup ini. Jangan bimbang. Orang bimbang kan sukanya kalau masalah datang dan doa belum dijawab Tuhan, udah sekali meninggalkan Allah, itu orang bimbang. Doa bertahun-tahun belum Tuhan jawab, akhirnya kecewa. Itu adalah orang bimbang. Namun kita belajar, firman Tuhan katakan jangan
bimbang. Lalu saah yang kedua artinya menjadi redup dalam keyakinan kita, pengiringan kita kepada Allah. Beda jauh saat kita cinta mula-mula pada Yesus. Apapun yang terjadi, Yesus, aku akan ikut Engkau. Namun selama ada pandemi, mungkin berkurang saat kita berdoa pada Allah, saat kita berharap kepada Tuhan, karena memikirkan banyak pergumulan. Namun mari kita belajar, jangan pernah redup iman kita pada Allah, jangan pernah kita jauh dari Tuhan, karena kita yakin dan kita percaya Tuhan tidak memberi saya dan saudara untuk kita bimbang, namun kita diberi kekuatan untuk kita tetap semangat di dalam pengiringan akan Tuhan, saudara. Kita belajar memahami bagaimana iman saya dan saudara makin hari harus makin bertumbuh dan dewasa. Saya bersyukur 2-3 minggu kita boleh beribadah. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena pergumulan kami seorang hamba Tuhan itu adalah di mana jemaat bisa berkumpul menyembah Allah dan memuji Allah. Pergumulan seorang hamba Tuhan, seorang imam dalam keluarga juga, di mana keluarganya ada dalam rencana Allah dan selalu hidup dalam kemurahan Tuhan. Dan itu yang membuat kami bangga bahwa Tuhan memberikan izin untuk kita beribadah. Seberapapun itu tidak menjadi masalah. Namun pupuklah iman Bapak Ibu dan saudara-saudari. Tetaplah engkau jangan bimbang dan tetaplah engkau percaya pada Allah. Karena janjinya itu akan membuat saya dan saudara tetap hidup di dalam kemurahan-Nya. Ibrani tadi mengatakan, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Saya yakin, saya percaya, apapun yang kita hadapi, ada rencana Tuhan di balik semua yang terjadi. 1,5 tahun kita sudah lewati pandemi COVID-19 ini, saudaraku. Namun kita percaya, biarkan Tuhan boleh memberikan kuasa-Nya menyertai kita dan membuat saya dan saudara jangan bimbang. Orang yang bimbang, dia tidak pernah mendapatkan sesuatu dari Allah. Karena apa? Karena ragu, karena kurang percaya, karena tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Lalu saat yang keempat, bimbang adalah memutarbalikkan diri atau membelakangi Tuhan. Yesaya 41 ayat 9 dan 10 mengatakan, waktu Tuhan bilang jangan takut, jangan bimbang, dia tidak hanya sekedar ngomong, tapi dia memberikan kesempatan, dia mempersiapkan saya dan saudara dengan kekuatan. Tuhan memberi modal yang menolong saya dan saudara untuk merdeka dari ketakutan, dari kebimbangan, realita kebimbangan yang kita hadapi. Dan dia memberi firman-Nya bahwa engkau Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Itulah Tuhan kita. Jangan bimbang, sebab aku Allah. Mari kita lihat bersama-sama. Kalau kita cermati dari ayat 9 sampai ayat 10, kita sadari bahwa Tuhan memberkati 8 jaminan untuk kita pahami, supaya Bapak Ibu saudara-saudari jangan bimbang, jangan takut, jangan gentar menghadapi hidup yang tidak kita mengerti apa yang akan Tuhan buat. Kemana kita melangkah? Kepada Tuhan. Berkat yang pertama, proteksi Tuhan atau protection Tuhan itu ada pada tangan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara itu terjadi. Dan percayalah bahwa tangan Tuhan akan turun memberkati, menolong saya dan saudara. Yesaya 41 ayat 9. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Siapa kita? Tuhan begitu sayang dan Tuhan peduli pada Bapak, Ibu dan saudara. Lalu berkat yang kedua, kita bukan kategori orang yang hanya dipanggil, amin. Tapi kita adalah orang-orang yang dipilih, dipanggil Allah dan juga dipilih menjadi umat kepunyaan Allah. Orang dipilih, Matius 22 ayat yang ke-14. Sebab banyak orang yang dipanggil jadi orang Kristen, KTP-nya Kristen. Tetapi sedikit yang dipilih, orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Hanya sepersekian persen. Itulah orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Hari ini, apakah Bapak Ibu saudara-saudari hanya menjadi orang yang dipanggil? Ataukah kita menjadi orang
siap mempersiapkan hidup ini menjadi orang yang tidak takut dan tidak bimbang. Karena kita orang yang dipilih, maka orang pilihan adalah orang yang diprioritaskan oleh Allah. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus katakan beserta. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan dong. Yes. Amin. Yesus beserta kita. Amin. Setiap langkah kita. Ada pujian lama. Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Kemana kita pergi, percaya Dia memimpin saya dan saudara. Diprioritaskan karena engkau adalah orang yang dipanggil dan orang yang dipilih. Lalu berkatnya ketika apapun yang terjadi, waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak menolak saya dan saudara. Yang keempat, Tuhan selalu menyertai kita, Immanuel. Yang kelima, aku ini Allahmu. Berkat yang keenam, aku akan meneguhkan engkau. Berkat yang ketujuh, aku akan menolong engkau. Dan yang terakhir, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Dan apa tadi katakan? Yang membawa kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Amin. Jadi ibadah juga harus sungguh-sungguh. Berdoa juga harus dengan sungguh-sungguh. Percaya pada Allah juga harus dengan sungguh-sungguh. Segenap hidup ini, kalau kita memuji Tuhan dengan segenap hati, akan ada air mata yang keluar dari mata kita tanpa kita sadari. Karena apa? Betapa Tuhan itu menolong kita, tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun toko sepi, walaupun orang yang beli itu mulai berkurang, tapi Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Dia Tuhan yang luar biasa. Tetapkan hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan mundur, tapi terus maju dalam Tuhan. Percaya bahwa kuasanya akan memberikan saya dan saudara tetap kuat. Dan jangan takut dan jangan bimbang. Firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya memberikan kita kemenangan. Di dalam segala keadaan, dalam situasi apapun, mungkin seburuk apapun yang kita hadapi, yakinlah bahwa kita tidak bergumul sendiri, saudara. Ada Tuhan yang selalu memberi kekuatan pada kita. Dia beserta kita, penyertaannya sungguh sempurna. Amin. Penyertaanmu sempurna, firman Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna, agar kita tidak takut, namun senantiasalah engkau dekat dengan Tuhan. Mazmur Daud 62 ayat yang kedua, hanya dekatlah saja aku tenang, daripadanya keselamatan. Firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan. Pertama, jangan takut. Artinya supaya kita jangan takut menghadapi situasi apapun di sekitar kita. Jangan takut dengan masa depan engkau. Jangan takut dengan apapun terjadi. Dan juga yang kedua adalah jangan bimbang. Artinya supaya Bapak Ibu Saudara-saudari memahami bahwa berpeganglah teguh kepada firman Allah. Karena Dia berjanji Allah tidak akan meninggalkan engkau. Dia akan menyertai engkau, meneguhkan engkau dan menolong engkau. Dan yang akan kita bawa pulang, karena kita adalah orang-orang yang diberi kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama. Kita mau berdiri, kita mau naikkan pujian. Yesus memberiku kemenangan. Tuhan ada dan Tuhan beracara dalam hidup ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan takut dan jangan bimbang, karena engkau memiliki Tuhan. Sadari, percaya, mengertilah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia membuat saya dan saudara menjadi orang-orang pemenang. Bisa angkat tangan bersama. Sebab Kau kuasa
biarlah kasih dan penyertaan Tuhan dalam situasi seperti sekarang ini. Tuhan yang memanggilmu, menyertaimu. Dia selalu mengulurkan tangan kanannya untuk memberikan pertolongan kepadamu, sehingga engkau selalu berada di dalam kemenangan oleh karena kemurahan-Nya. Yalah, pagi ini kita bersyukur atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Glory, haleluya, haleluya. Bersyukur di hadapan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Dalam situasi yang sedang kami hadapi, kami menghadapi tantangan, persoalan dalam kehidupan kami, terlebih masa-masa wabah COVID-19 ini. Namun kami percaya di hadapan-Mu dan kami merasakan kasih-Mu yang terus berlimpah atas kami. Engkau yang memanggil kami, yang memilih kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberikan kekuatan. Tangan-Mu selalu terulur untuk memberikan kemenangan kepada kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Kalau pagi hari ini kami berada di tempat ini, itu adalah kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Hanya pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu atas kemenangan demi kemenangan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bersama dengan kami di dalam segala keadaan kami, sehingga kami tidak takut, kami tidak bimbang, dan kami terus mengiring Engkau sampai akhir hidup. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau terus memberikan kewahyuan yang baru. Bapa, kami juga bersyukur buat pemeliharaan-Mu sepanjang hari, buat kecukupan yang Kau berikan kepada kami setiap hari Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu mempermuliakan Engkau. Kami rindu menaikkan syukur kami dengan memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah dengan persembahan kami, maka pekerjaan-Mu terus semakin diperluas. Bapa, pagi hari ini juga kami akan belajar untuk hidup di dalam ketaatan kami, sehingga kami menyisihkan 1/10 dari berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami sebagai salah satu ketaatan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Berkati ya Tuhan, sehingga dengan persepuluhan yang kami kembalikan di hadapan-Mu, maka ini pun boleh mendatangkan kemuliaan bagi-Mu, dan bahkan kerajaan-Mu juga semakin diperluas. Kami syukuri bahwa setiap pemeliharaan-Mu, Engkau Allah yang memberikan kecukupan, Engkau yang selalu memberkati kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Dari awal sampai akhirnya kami boleh menikmati hadirat-Mu, dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau yang terus menyertai kami. Biarlah kami pulang dengan keselamatan dari Tuhan. Kami pulang dengan sukacita dari Tuhan. Kami pulang dengan kemenangan dari Tuhan. Kami kembali bertemu dengan keluarga kami di dalam sukacita surgawi yang kami nikmati bersama-sama. Dan akhirnya sedang yang kasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah keturunan, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, membuatmu berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini. Hamba memohonkan berkat